Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni dengan NIM 225505059. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Kerja, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, perubahan era globalisasi saat ini dalam kondisi sekarang seringkali ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan banyaknya suatu organisasi mengalami kegagalan. Yang kedua, yaitu keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas kerja pegawai yang bekerja di dalamnya. Yang ketiga yaitu BUMDesa bersama, salah satunya di Kabupaten Kebumen, berperan penting dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal. Dari grafik tersebut bisa saya sampaikan bahwa di Kabupaten Kebumen terdapat 26 BUMDesa bersama yang tersebar di seluruh kecamatan. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai aset tertinggi di BUMDesa bersama Kabupaten Kebumen terdapat di Kecamatan Sempor. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama dengan Direktur BUMDesa bersama di Kabupaten Kebumen, bahwasanya kinerja pegawai yang ada di BUMDesma menunjukkan ataupun ditunjukkan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan target atau program kerja yang sudah ditentukan. Yang kedua, pegawai BUMDesa bersama selalu membuat laporan setiap bulan sekali dan tepat waktu. Fasilitas kerja. Yang pertama yaitu BUMDesa bersama menyediakan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, BUMDesa bersama juga menyediakan berbagai infrastruktur dan ketersediaan peralatan teknologi untuk menunjang karyawannya dalam bekerja sehingga dalam bekerja dapat lebih nyaman dan dapat mengefisiensi waktu. Pelatihan. Fenomena yang ada di BUMDesma yang pertama yaitu BUMDesa bersama selalu mengupdate keahlian dan keterampilan karyawan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, BUMDesa bersama menggunakan metode yang paling efektif dalam melakukan pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia, BUMDesa bersama memberikan hak perputaran rotasi kepada karyawannya dengan tujuan agar karyawan tersebut dapat memiliki pengetahuan lebih. Yang kedua, BUMDesa bersama memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengisi posisi jabatan lain apabila terdapat kekosongan dalam job pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Manfaat dari penelitian ini yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta bekal pengetahuan dan gagasan tentang fasilitas kerja, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang berminat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Manfaat praktis bagi organisasi yang menjadi objek penelitian yaitu BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan fasilitas kerja, pelatihan, pengembangan SDM dalam meningkatkan kinerja pegawai.
Tinjauan teori dalam penelitian ini, kinerja pegawai. Menurut Hasibuan tahun 2015 bahwa kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Indikator kinerja menurut Kasmir 2019 adalah kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas. Fasilitas kerja menurut Sabri dan Susanti tahun 2021 bahwa sarana atau wahana atau alat untuk mempermudah aktivitas perusahaan dan juga untuk kesejahteraan karyawan. Indikator fasilitas kerja menurut Susanti dan Sabri tahun 2021 adalah sesuai dengan kebutuhan, mampu mengoptimalkan hasil kerja, mudah dalam penggunaan, mempercepat proses kerja, penempatan ditata dengan benar. Yang selanjutnya pelatihan. Menurut Sari tahun 2018 bahwa pelatihan adalah semua usaha untuk menyediakan, memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan keterampilan kerja, hasil barang yang dikeluarkan, sikap, serta etika pada jenjang kemampuan serta skill tertentu sesuai dengan standar serta kualifikasi jabatan. Indikator pelatihan menurut Wahyuningsih 2019 yaitu tujuan pelatihan, materi, metode yang digunakan, kualifikasi peserta, dan kualifikasi pelatih. Pengembangan sumber daya manusia menurut Priyansyah 2014 bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah persiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam sebuah organisasi. Indikator pengembangan sumber daya manusia menurut Sukartaji 2016 yaitu rotasi unit kerja, latihan, instruksi pekerjaan, magang, pengarahan, penugasan sementara. Referensi dari penelitian saya yaitu ada beberapa, ada 6. Yang pertama yaitu dari Lelowang Adolfina Lumintang tahun 2016, Sylvia Rian Alum 2013. Yang ketiga ada Anam Riharja tahun 2017, yang keempat ada Vinang Fadila Kori Ol Banin 2022, yang kelima ada Nurul Atika 2024, yang keenam Ahmad Rosi dan Ayu Puspitasari 2020. Dari keenam referensi saya dapat saya simpulkan bahwa fasilitas kerja, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Model empiris. Dalam penelitian ini, model empiris bahwa hipotesis 1, fasilitas kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Hipotesis 2, pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Hipotesis 3, pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Hipotesis 4, fasilitas kerja, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia secara bersama berpengaruh terhadap kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah objek penelitian sebagai variabel independen adalah fasilitas kerja, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, dan secara dependen adalah kinerja pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen. Subjek dalam penelitian ini adalah BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen yang berjumlah 117 pegawai. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ada kuesioner dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini bahwa populasinya adalah BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen yang berjumlah 117 pegawai. Sampel dalam penelitian ini saya menggunakan sampel jenuh, yaitu pegawai BUMDesa bersama se-Kabupaten Kebumen yang berjumlah 117. Teknik analisis ada teknik analisis statistik dan analisis deskriptif. Dalam teknik analisis statistik, saya akan menggunakan aplikasi komputer yaitu SPSS. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan untuk mendeskripsikan data responden dalam bentuk tabel dari hasil kuesioner, misalnya usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan per bulan. Alat analisis data dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, ada uji multikolinear,
linearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas. Dan ada analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, uji parsial, uji simultan, koefisien determinasi. Yang selanjutnya, kuesioner yang akan saya distribusikan terhadap responden berkaitan dengan fasilitas kerja. Ada 5 butir pertanyaan, dan untuk variabel pelatihan ada 5 butir pertanyaan. Untuk variabel pengembangan SDM ada 5 butir pertanyaan, dan untuk variabel kinerja ada 4 butir pertanyaan. Demikian tadi terkait dengan seminar proposal dalam penelitian saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.